Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Samson Gana dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gu Chandra sebagai perwakilan kelompok 6, dan di sini kelompok 6 akan menjelaskan topik video infografis tentang bagaimana media sosial itu berpengaruh ke sifat konsumerisme kita. Nah, sebelum kita ke inti video, mari kita dengarkan kisah-kisah teman kita atau pendapat mereka tentang topik ini, yaitu topik di mana media sosial itu benar-benar mempengaruhi mereka dalam menjadi lebih konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita dengarkan kisah-kisah mereka. Dan pertama-tama saya akan memulai dengan kisah saya sendiri. Tentu media sosial adalah suatu platform yang tidak mungkin saya tidak pegang setiap harinya, seperti Instagram, TikTok. Itu adalah suatu aplikasi yang sudah pasti saya buka tiap harinya. Dan dalam Instagram dan TikTok itu tentu banyak akun-akun yang saya follow itu adalah suatu akun yang menjual belikan suatu barang. Karena saya memiliki ketertarikan pada barang seperti sepatu, ataupun di TikTok seringkali saya melihat bahwa ada alat masak yang dijual dan itu menarik. Itu sangat menarik saya untuk membeli barang-barang tersebut. Meskipun saya sudah mempunyai barang itu, namun saya tetap ingin memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut karena suatu barang yang baru dan lebih update itu tentu akan lebih menarik. Maka dari itu, kita bisa melihat secara jelas bahwa media sosial itu sangat mempengaruhi perilaku konsumtif saya. Sehingga topik ini tuh sangat relevan bagi saya dan kita akan menguliknya lebih dalam lagi. Sosial media memang mengubah cara manusia berperilaku, apalagi menjadi perkembangan perilaku konsumerisme di dunia. Jadi menurut pengalaman saya yang saya rasain, karena saya suka scroll Instagram, suka buka YouTube, suka nonton TikTok, ataupun suka ngeliat-liat barang-barang di marketplace, kayak Tokopedia, kayak Shopee, itu juga membuat pengaruh yang signifikan bagi saya. Saya yang dulunya jarang sekali untuk beli-beli barang-barang jadi lebih sering untuk check out atau melakukan pemesanan barang dikarenakan eh, iklan-iklan yang keluar di sosial media, iklan-iklan yang dipromosikan oleh pihak marketplace itu membuat manusia juga atau saya menjadi memiliki perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif akibat media sosial ini juga saya rasakan. Perilaku konsumtif ini muncul ketika saya melihat rekomendasi produk di platform online seperti TikTok dan juga Instagram. Ketika melihat rekomendasi produk tersebut, saya merasa sangat tergiur dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut dalam jumlah yang banyak. Sesaat setelah produk tersebut sampai, saya merasa sangat bahagia. Namun, lama-kelamaan perasaan bahagia tersebut tergantikan oleh perasaan menyesal. Kenapa saya harus membeli barang tersebut, padahal barang tersebut tidak benar-benar saya butuhkan? Akhirnya, untuk mencegah perilaku konsumtif ini, saya memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan saya beli. Apakah produk tersebut benar-benar berguna bagi saya ataupun tidak? Jadi, beberapa bulan lalu, saat saya sedang scroll suatu sosial media bernama TikTok, saya melihat sebuah video tentang seorang perempuan yang sedang mempromosikan celana kulot. Setelah menonton video tersebut, saya merasa kalau saya harus membeli kulot yang dipromosikan perempuan tersebut. Jadi, saya langsung memencet link produk yang disediakan oleh perempuan tadi dalam video TikToknya. Kemudian saya langsung membeli produk kulot tersebut. Setelah saya memakai dan mencobanya, saya merasa bahwa saya harus membeli warna lain. Akhirnya, saya pun membeli beberapa warna dari kulot tersebut. Kemudian saya merasa menyesal karena sebenarnya saya tidak sering menggunakan warna-warna dari kulot tersebut. Dari pengalaman pribadi saya pernah lihat artis favorit saya menggunakan baju yang menurut saya sangat keren. Lalu saya langsung membuka Shopee dan mencari baju tersebut. Saya sadar begitu kuatnya pengaruh media kepada kita dan baik buruknya konsumerisme. Namun pada akhirnya saya tetap membeli baju tersebut dan kejadian ini tidak terjadi hanya sekali. Pengalaman saya dengan perilaku konsumerisme yang dipicu oleh sosial media adalah saya pada awalnya tertarik dengan produk skincare yang dipakai dan dipromosikan oleh salah satu influencer di platform Instagram. Setelah melihat ulasan dari influencer tersebut, saya jadi tertarik untuk membelinya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah skincare ini juga akan cocok di kulit saya.
Saat produknya datang, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan klaim produk tersebut dan kurang cocok di kulit saya. Pada akhirnya, produk yang saya beli menjadi sia-sia dan tidak terpakai. Minggu lalu saya membeli sebuah poncham di aplikasi online shop. Pada awalnya, saya tidak terlalu tertarik dengan aksesoris handphone, karena saya lebih suka hal yang simpel. Namun setelah melihat beberapa teman saya dan artis-artis besar banyak yang menggunakannya, saya mulai tergoda untuk membelinya. Saya memilih poncham yang berwarna simpel, yaitu berwarna silver. Ketika barang itu sudah sampai, saya merasa sangat senang, karena memang barangnya secantik itu. Saya mulai mencoba memasang dan menyesuaikannya dengan casing handphone saya. Namun, lama-kelamaan, karena sering dipakai, warna poncham itu memudar dan terkelupas karena sering tergores. Saya merasa sedikit menyesal karena telah membeli barang tanpa melihat kualitasnya. Kejadian seperti ini bahkan tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali. Dan setelah mendengar kisah-kisah dari teman kita, mari kita mengulik lebih dalam apa sih sebenarnya yang menjadi masalah dalam media sosial ini sehingga bisa mempengaruhi sifat konsumerisme, lalu bagaimana bisa terjadi, kapan terjadi, bagaimana kita bisa menanggulanginya, dan masih banyak lagi. Selamat menyimak video infografis dari kelompok 6. Peran media sosial sebagai pemicu konsumerisme. Berikut adalah anggota kelompok yang ikut serta dalam pengerjaan tugas 3 pendidikan Pancasila, yaitu ada Vianney, Valen, Laras, Audrey, Radinka, Billy, dan Egbert. Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah? Yang pertama, ada perpecahan ideologi. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan ideologi. Pada era ini, kita ingin Pancasila dijadikan falsafah negara. Namun, ideologi yang dominan dalam masyarakat adalah kapitalisme. Indonesia dipengaruhi oleh kapitalisme yang mengutamakan ekonomi supply and demand. Jadi, bagaimana kapitalisme berhubungan dengan konsumerisme? Kapitalisme dan konsumerisme adalah ideologi yang bekerja sama untuk menciptakan sebuah masyarakat distopia dengan sistem yang hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan mayoritas orang. Jika ada kapitalisme, pasti ada konsumerisme. Yang kedua, kehidupan dalam era digital. Indonesia, seperti kebanyakan negara lain, jatuh dalam perangkap digitalisasi dunia. Meskipun perkembangan teknologi memiliki berbagai keuntungan, juga ada sisi negatif dalam hal tersebut. Aplikasi-aplikasi digital memudahkan gaya hidup konsumtif karena membeli barang secara segampang mengklik tombol. Lalu, apa yang mendorong kita untuk berkonsumsi? Media bertanggung jawab untuk konsumsi berlebihan karena kita telah mengalami doktrinisasi bahwa hanya dalam membeli produk kekinian, kita akan merasa bahagia. Namun, kebahagiaan yang dicapai hanya untuk sesaat karena kita akan tidak puas dengan apa yang kita miliki serta jatuh lagi dalam siklus konsumen. Secara tidak sadar, gaya hidup konsumtif kita merupakan proyeksi dari hedonisme. Lalu yang ketiga, dampak konsumerisme dalam masyarakat. Poin pertama, penghasilan massa produk oleh berbagai industri yang merusak lingkungan. 2. Pengelolaan uang mandiri yang buruk. 3. Mempromosikan standar tenaga kerja dan gaji yang tidak memadai. 4. Menciptakan rasa kebahagiaan hanya untuk sesaat. Siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Sebagai pemicu konsumerisme, ada beberapa pihak yang terlibat dalam sosial media, yaitu 1. Pengguna medsos. Mereka adalah pihak yang terpengaruh dari efek media sosial terhadap konsumerisme. Setelah terpapar berbagai iklan dan promosi di media sosial, mereka biasanya terdorong untuk membeli barang yang dipromosikan. Pengguna medsos juga dapat saling berbagi pengalaman konsumsi dan merekomendasikan suatu produk kepada orang lain sehingga mempengaruhi keputusan pembelian. 2. Influencer dan selebriti. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap pengikut mereka. Seringkali mereka mempromosikan produk perusahaan yang bermitra dengan mereka melalui konten dalam sosial media mereka. Kemudian pengikut mereka yang cenderung terpengaruh akan menunjukkan perilaku konsumerisme. 3. Perusahaan dan merek. Para kapitalis menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif dengan konten-konten menarik yang menargetkan pengguna sosial media. Dengan iklan dan strategi pemasaran yang efektif, mereka bisa meningkatkan penjualan. 4. Platform media sosial. Platform medsos seperti Instagram, YouTube, juga TikTok menyediakan ruang dan fasilitas iklan agar perusahaan bisa mencapai audiens dengan lebih luas. Selain itu, algoritma platform media sosial dapat menyesuaikan konten yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan minat dan perilaku mereka, sehingga memperkuat pengaruh konsumsi.
Kelompok 5, advertiser dan agensi pemasaran. Mereka berperan dalam merancang dan melaksanakan kampanye iklan dalam media sosial. Mereka biasanya bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan konten iklan yang nantinya akan menarik minat pembeli dan mendorong konsumerisme. Di mana saja masalah tersebut terjadi, lingkup permasalahan ini tentunya terjadi di beberapa aplikasi sosial media yang marak digunakan di lingkungan remaja sebagai penyumbang terbanyak pengguna sosial media. Berdasarkan data, Instagram menjadi aplikasi dengan pengguna sebanyak 86,5% dengan rentang usia pengguna 16-64 tahun. Platform media sosial ini menjadi salah satu media yang berperan besar dalam memicu konsumerisme. Hal ini didukung dengan adanya profesi selebgram yang seringkali memasarkan berbagai produk dengan strategi pemasarannya masing-masing. Sejak kapan masalah ini terjadi? Peran media sosial sebagai pemicu konsumerisme telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan popularitas platform-platform media sosial. Sejak awal tahun 2000-an, ketika platform seperti Friendster, MySpace, dan Facebook mulai muncul, pengaruh media sosial dalam bentuk perilaku konsumen mulai terlihat. Namun, perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2000-an. Pada periode ini, Facebook menjadi sangat populer dan menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Sementara itu, Twitter juga mulai mendapatkan popularitas yang signifikan. Masuknya dekade 2010-an menjadi tonggak penting dalam peran media sosial sebagai pemicu konsumerisme. Instagram, TikTok, Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya menjadi semakin populer, dan pengguna media sosial mulai menggunakan platform ini untuk berbagi gambar produk, merekomendasikan merek, dan menunjukkan gaya hidup konsumsi melalui konten yang mereka bagikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen semakin kuat. Fitur belanja online semakin berkembang, memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari platform media sosial tanpa harus meninggalkan aplikasi atau situs. Selain itu, konten yang disponsori dan iklan yang muncul di umpan berita dan cerita pengguna terus mempengaruhi keputusan pembelian. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Yang pertama, karena iklan dan promosi. Media sosial seringkali dipenuhi dengan iklan dan promosi produk. Platform-platform ini memanfaatkan algoritma yang canggih untuk menyajikan iklan yang relevan berdasarkan minat dan perilaku pengguna. Yang kedua, pengaruh selebriti dan influencer. Media sosial memungkinkan selebriti dan influencer untuk mencapai audiens yang besar dan memengaruhi pandangan dan keputusan konsumen. Ketika selebriti atau influencer mempromosikan produk atau gaya hidup tertentu, pengikut mereka seringkali tertarik untuk mengikuti jejak mereka dan membeli barang yang sama. Yang ketiga, fear of missing out atau FOMO. Media sosial seringkali membuat orang merasa terlibat dalam kehidupan orang lain. Melalui unggahan dan cerita pengguna lain, orang mungkin merasa tertinggal atau takut melewatkan pengalaman yang menarik. 4. Kemudahan akses dan transaksi online. Media sosial memberikan kemudahan akses ke berbagai platform e-commerce. Pengguna dapat dengan mudah melihat, membandingkan, dan membeli produk melalui media sosial. Perilaku konsumtif ini sebenarnya bisa dikurangi dengan cara menanamkan pikiran bahwa setiap individu itu memiliki keunggulannya masing-masing dan tidak perlu sama satu sama lain. Percaya diri akan apa ada yang sudah dimiliki, tidak iri pada orang lain. Berpikir kritis dalam melihat iklan, mencari tahu lebih dalam apakah produk tersebut benar-benar baik atau tidak. Dapat memilah konten yang tersedia, nilai positif atau negatifnya. Dan sekian video infografis dari kelompok 6 tentang bagaimana media sosial mempengaruhi sifat konsumerisme. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menyimak.